Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Yang terhormat Ibu Rita selaku dosen mata kuliah Cyber PR. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Telah senantiasa mendampingi pertemuan Zoom meeting kali ini. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan media sosial dalam cyber PR yang nantinya ada 5 slide. Di slide pertama dan kedua ada ada pengertian cyber PR dan media sosial yang akan dijelaskan oleh Sami Aji. Lalu di slide ketiga ada pemanfaatan media sosial dalam kegiatan cyber PR yang akan dijelaskan oleh Elena. Di slide 4 ada peluang dalam pemanfaatan media sosial dalam kegiatan cyber PR oleh Anita. Dan terakhir, di slide terakhir ada materi tantangan PR dalam pemanfaatan media sosial yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, berarti boleh langsung dibuka slide pertama oleh Sami Aji. Ya, Cyber Public Relation. Kegiatan yang dilakukan public relation melalui media elektronik internet bertujuan untuk publikasi informasi, branding, dan meningkatkan kepercayaan, membangun pemahaman dan citra dari konsumen terhadap suatu perusahaan. Jadi ya, di sini Cyber Public Relation digunakan untuk meningkatkan branding perusahaan. Next, selanjutnya slide kedua oleh Sami Aji juga. Media sosial. Media sosial merupakan salah satu media cyber public relation untuk berinteraksi sosial satu sama lain. Jadi di sini media sosial dimanfaatkan oleh cyber public relation untuk berinteraksi satu sama lain sehingga berhubungan gitu. Yang kedua, berpartisipasi mempublikasi beragam konten dalam berbagai bentuk teks, gambar, video, maupun audio. Jadi, cyber public relation memanfaatkan media sosial dengan menggunakan gambar, video, maupun audio untuk mempublikasikannya. Kemudian yang ketiga, penggunaan marketing. Jadi, di sini media sosial digunakan untuk istilahnya untuk mempopulerkan perusahaan tersebut atau meningkatkan branding perusahaan. Kemudian yang keempat, media sosial dilakukan secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi media sosial dapat digunakan baik siang hari, malam hari, pokoknya selama masih ada internet itu bisa dilakukan. Selanjutnya boleh di slide 3 oleh Elena. Ya, untuk yang selanjutnya adalah pemanfaatan media sosial dalam kegiatan cyber public relation. Yang pertama itu adalah mempertahankan identitas organisasi atau branding. Jadi media sosial ini tuh memiliki keuntungan sendiri ya bagi kegiatan branding, di mana bisa dibilang juga promosi. Ketika kita menyelenggarakan kegiatan branding, otomatis identitas sebuah organisasi itu makin berkembang. Lalu yang kedua adalah mengontrol perkembangan isu dan krisis. Dengan adanya media sosial ini tuh cyber public relation dapat memonitoring isu atau tren yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Lalu yang ketiga ada sebagai sarana informasi perusahaan. Jadi media sosial itu sangat penting di mana informasi terkait perusahaan itu dapat ditampilkan di media sosial. Lalu yang keempat, meningkatkan efektivitas pemasaran. Jadi kita tahu bahwa biaya iklan atau promosi di sebuah
media sosial itu relatif murah dibandingkan dengan kalau kita promosi di televisi. Lebih efektif lah ya. Lalu yang kelima itu adalah pelaksanaan SPR atau bisa bilang juga corporate social responsibility. Jadi dengan media sosial itu dapat memancing respon publik dalam kegiatan yang berbuat tentang sosial. Misalkan sebuah perusahaan itu mengadakan kampanye sosial untuk mempersuasi publiknya dalam ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya, ada berhubungan dengan publik. Jadi ya kenapa? Dilanjut. Yang terakhir berhubungan dengan publik. Jadi kan di setiap media sosial itu terdapat kolom komentar di mana publik itu dapat memberikan opininya, kritik dan sarannya, dan hal itu adalah merupakan terjalinnya komunikasi dua arah antara konsumen atau publik dengan perusahaan. Sudah. Next, slide selanjutnya oleh Anita. Lalu yang berikutnya ada peluang public relation dalam pemanfaatan media sosial. Yang pertama, informasi yang disampaikan akan cepat diterima oleh publik atau halayak. Kecepatan penyebaran informasi di era sekarang ini benar-benar sangat cepat gitu kan. Dimana ketika kita menyampaikan suatu informasi itu tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama gitu, karena perkembangan teknologi dan media sosial itu sendiri begitu cepat kan saat ini. Lalu yang kedua, berpeluang banyak perusahaan-perusahaan yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Dengan menggunakan media sosial juga, kita sebagai PR itu bisa berpeluang menarik banyak perusahaan atau individu untuk menjalin kerjasama, entah itu dengan kita atau dengan perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah berpeluang perusahaan kita dapat dikenal banyak oleh publik atau halayak. Lalu yang keempat adalah membuat identitas perusahaan menjadi baik. Mungkin di sini maksudnya adalah lebih kepada membuat citra yang baik di halayak, seperti itu. Oke, next selanjutnya. Ada tantangan public relation dalam pemanfaatan media sosial. Pertama, karakteristik media sosial yang memungkinkan penggunanya berbincang secara interaktif dan partisipatoris pada ketersediaan data yang real time dan dinamis. Yang kedua, informasi yang sampai akan cepat tersebar sehingga informasi yang dipublikasikan harus sudah benar atau baik. Nah, poin 1 dan 2 menurut saya dari rangkuman saya sebelum akan mempublis sebuah informasi ataupun konten yang berisikan pesan untuk masyarakat, perlu dan sangat penting diperhatikan karena karena media sosial yang tadi seperti Anita bilang, di zaman sekarang sangat cepat tersebar dengan perkembangan teknologinya. Terus makin banyak juga masyarakat yang menggunakan sosial media, makin banyak juga yang mengkonsumsi informasi-informasi yang diunggah. Jadi semakin banyak juga feedback yang kita dapat atau yang perusahaan dapat, seperti feedbacknya citra positif bahkan negatif bagi suatu pihak yang terkait dalam informasi yang dibuat gitu. Jadi informasinya harus diperhatikan agar memperoleh feedback yang baik juga. Terus yang poin yang ketiga, ketika pesan yang disampaikan tidak baik dan cenderung memancing keresahan, maka itu akan berdampak pada reputasi perusahaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, informasinya juga kan harus benar, soalnya
dapat mempengaruhi citra si perusahaan tersebut. Terus ada pembaharuan informasi dan cenderung pasif, maka perhatian publik akan beralih jadi sebisa mungkin informasi yang disampaikan sering diperbaharui. Nah, seperti yang kita tahu kan, perkembangan contohnya di Instagram ada yang ada istilah engagement kayak gitu. Jadi perkembangan visitor atau perkembangan si masyarakat melihat sebuah konten atau informasi yang kita unggah di dalam media sosial itu sangat berpengaruh pada penyebaran informasinya. Jadi ketika makin banyak masyarakat yang membuka atau yang yang menikmati informasi kita, menikmati konten kita yang diunggah dalam media sosial juga akan berpengaruh pada pada engagement suatu perusahaan di dalam media sosial itu. Jadi akan lebih lebih meningkat brandingnya. Lalu ada resiko yang terjadi ya mungkin masih berkaitan dengan karakteristik yang tadi poin pertama dan poin kedua. Lalu ada yang terakhir, ketika privasi keamanan menjadi tidak hal yang terbuka dan dapat diakses oleh banyak pihak. Nah, apalagi di zaman sekarang kan banyak banget teknologi yang makin berpesat juga, dan hacker-hacker yang kayak hacker-hacker yang di bidang IT pun bisa meretas keamanan privasi di media cyber. Mungkin sekian dari slide kami. Ada pertanyaan atau pendapat untuk Ibu Tita? Ibu, mic-nya di-on-in dulu. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Sami Aji belum tadi belum memberikan materi. Astaga. Ya, maaf ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya kita berjumpa walaupun melalui media Zoom meeting, karena sudah lama ya kita tidak bertemu karena kondisi yang memaksa perkuliahan harus dilakukan secara online. Harusnya pada malam ini hadir di tengah-tengah kita almarhum Doni Saldes ya. Betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena beliau sudah mendahului kita, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama Doni diterima amal Islam ibadahnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama membacakan doa Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kelompok 3 ini menerangkan tentang pemanfaatan media sosial dalam cyber. Terdiri dari anggotanya adalah Anita Nurul Syifa, Helena Fitri Aulia, Sami Aji, dan Gita Aurelia. Sebelum menjelaskan tentang pemanfaatan media sosial dalam cyber PR, saya ingin flashback terlebih dahulu tentang public relation itu sendiri. Saya yakin kalian sudah mempelajari dasar-dasar PR ya. Artinya dengan jadi cyber PR ini adalah sebagai kelanjutan dari dasar-dasar PR itu sendiri. Namun lebih ditekankan dalam hal cyber atau internet. Public relation secara umum diartikan sebagai fungsi manajemen untuk membangun atau menjaga, kemudian memelihara sama saja, kemudian memperbaiki apa yang diperbaiki atau apa yang dibangun dalam PR ini? Citra. Ya,
Jadi membangun citra positif. Dengan cara apa? Menjalin relasi Jalin timbal balik antara siapa? Perusahaan dengan hal Media relation. Manajemen dengan media. Dengan siapa? Relasi timbal baliknya antara manajemen atau organisasi dengan siapa? Dengan masyarakat. Dengan publik, Bu. dengan publik. Publik atau publik. Artinya masyarakat dengan publik beda nggak? Sama. Sama, Bu. Nah, beda. Oh beda. Coba ada kalau menurut saya beda, ada nggak yang bisa memahami apa perbedaan masyarakat dan publik? Anita mungkin bisa menjawab? Mungkin kalau publik itu lebih ke semuanya. Mungkin kalau masyarakat kayak sebuah daerah disebut masyarakat. Mungkin Berarti belum paham ya membedakan publik dan masyarakat. Kalau publik adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan minat yang sama terhadap sebuah produk, terhadap sebuah perusahaan. Sementara kalau masyarakat adalah kelompok manusianya secara keseluruhan. Nah, kalau publik itu berarti tertentu ya. Kalau saya bilang tadi, perkumpulannya berdasarkan minat dan kepentingan yang sama. Artinya kalau publik PT Unilever dengan publik Coca-Cola sama nggak? Beda, Bu. Pasti beda ya, karena memiliki minat dan kepentingannya berbeda-beda. Peran PR itu sendiri adalah ada banyak peran PR ya, diketahui. Coba sebutkan satu perannya sebagai apa? sebagai penghubung antara perusahaan dan Penghubung. Oke, berarti fasilitator ya. ya. Yang kedua, apa lagi? Perencana. Pokoknya ahli komunikasi artinya ya, teknisi komunikasi seperti itu tadi. Jadi sebagai bagian komunikasi atau fasilitator, komunikator, mediator, apalagi istilah-istilahnya. Jadi bidang yang memang berkaitan dengan komunikasi. Meskipun seringkali ya tidak semua perusahaan ada istilah PR, tidak ya? Iya. Menurut kalian semua perusahaan harus ada PR atau tidak selalu? Harus, Bu. Harus ada. Harus ada, Bu. Dalam prakteknya menurut kalian di semua perusahaan ada nggak peran PR? Pasti ada. Secara manajemen mungkin tidak selalu menggunakan istilah PR ya, tapi secara peran fungsi ada. Karena kan komunikasi ada dalam semua kegiatan untuk berkomunikasi. Tujuan PR, menurut kalian apa saja tujuannya? Membentuk citra, menyebarkan informasi, terus menjembatani antara perusahaan dengan publiknya. Bangun relasi juga. Ya. Jadi tujuan itu apa yang diinginkan perusahaan ya? Ya. Oke. Punten saya mau nanya dulu, saya jelas nggak suaranya? Agak putus-putus, Bu. Jelas? Suaranya jelas tapi putus. Iya. Putus-putus ya, aduh. Iya. Sekarang gimana? Masih nggak? Udah nggak terlalu kayak tadi, Bu. Lagi jelek ya? Lumayan ya. Ya saya lanjut ya. Ya, Bu. Jadi tujuan PR itu pada dasarnya adalah tujuan itu kan apa yang diinginkan perusahaan. Berarti apa yang diharapkan oleh manajemen itu apa terhadap kegiatan PR ini? Yang pertama adalah untuk menciptakan pemahaman bersama. Ini aku yang nge-like atau siapanya? Ibu yang nge-like. Ya. Ibunya.
Apa jangan? Jangan, lanjut aja. Ibunya nggak ada. Ada. Coba invite lagi. Udah ada ibu. Oh, Udah masuk lagi. Udah lalu. Terdengar suaranya sekarang? Udah Bu. Ada Ini Bu. jelas Bu. Udah Bu. Oke. Jangan. Berarti beda jaringan. Biasanya nggak seperti ini. Pindah lokasi. Bentar ya. Kemudian di sini lebih baik. Aduh, ya Allah. Oke, kembali kepada tujuan. Tujuan itu adalah apa yang diinginkan oleh perusahaan. Tujuan PR berarti yang pertama adalah untuk menciptakan pemahaman bersama. Kemudian untuk menciptakan tadi apa? Citra positif, membangun citra positif. Apalagi branding, apalagi tadi branding, membangun relasi. Membangun relasi. Kemudian apalagi ingin terjalinnya kerjasama antara perusahaan. Itu yang diharapkan perusahaan ya terhadap kegiatan PR manfaatnya. Kemudian kalau fungsi itu artinya apa? Yang diinginkan siapa sih? Fungsi atau manfaat ini bisa bermanfaat oleh siapa? Publik ya, oleh publik. Jadi fungsi PR berarti apa yang bisa dimanfaatkan oleh publik adalah yang pertama adanya komunikasi yang baik, komunikasi dua arah. Kemudian adanya apa lagi? Perilaku yang baik. Jadi ada perlakuan yang baik. Kemudian yang ketiga adanya kira-kira apa? Pelayanan ya, pelayanan atau saya public interest, pelayanan terhadap kepentingan publik. Nah, jadi kan kalau fungsi itu jadi apa yang dirasa atau bisa dimanfaatkan oleh publik dari adanya PR ini. Bisa nggak memberikan pelayanan gitu bagi mereka seperti itu. Nah, kemudian dari tadi sudah ya peran, tujuan dan fungsi, kemudian beralih ke kegiatan PR itu kan ada 10 ya kata Creative Center. Masih ingat nggak? Ada 10 apa saja? Menulis, mengedit, saya ulangi, mulai ya. Yang kedua, media relation. Yang ketiga, ayo. Set. Terus, ingat nggak? Ini mereview dasar-dasar PR. Kami aja apa lagi? Event, masa nggak menyelenggarakan event, kemudian produksi film, produksi apa kegiatan apapun, kemudian mengadakan pelatihan, menjadi kontak atau penghubung atau mediator dan lain sebagainya. Nah, yang paling menonjol dari kegiatan PR adalah publikasi. Nah, untuk mengikuti tantangan zaman dan di era 4.0 ini, keterbukaan menjadi hal yang penting. Oleh karenanya sebuah keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar lagi, peran media internet menjadi hal yang penting, menjadi hal yang sangat bisa kita tolak. Apalagi di masa pandemi ini, semuanya tidak suka teknologi, akhirnya jadi terpaksa ya. Nah, seperti itu. Jadi pada akhirnya memang PR itu sebenarnya sudah lama melakukan kegiatan cyber PR ini. Nah, ini kenapa ya? Enggak kali ya? Oke. Nah, cyber PR ini dalam kegiatan PR sudah lama dilakukan sebetulnya. Namun kesannya boomingnya sekarang ya. Cyber itu artinya kegiatan apa? Kegiatan PR yang dilakukan melalui media internet. Media internet. Kenapa PR? Kalau tadi kan untuk menjawab tantangan ya di era digitalisasi ini. Nah, apa manfaat PR menggunakan
internet. Coba Elena mungkin tadi bagian bahwa menggunakan internet lebih cepat, transparan itu bagian siapa ya tadi? Bagian aku, Bu. Anita siapa? Elena. Atau berapa? Elena. Oh, Elena, betul ya berarti. Coba. Jadi dengan memanfaatkan internet ini, Iya, jadi bagi dengan PR apa sih keuntungannya? lebih bisa itu ya meningkatkan branding, di mana media sosial ini kan mudah diakses, terus rata-rata masyarakat juga menggunakan media sosial, jadi otomatis organisasi atau perusahaan pun lebih mudah tepat ya, kenal. atas ruang. Ya. Lebih mudah ya untuk menyebarkannya. Kemudian ada satu lagi tadi yang diungkapkan oleh juga, lebih efisien ya, lebih efisien, betul? Lebih efisien Ya, pemasarannya lebih gitu. efisien, lebih dalam arti lebih hemat Iya. dalam hal tadi pemasaran, hemat dari karena istilahnya dapat terbantukan dari segi tidak memerlukan banyak biaya untuk SDM-nya, untuk biaya biaya produksinya, biaya pengiriman, pengantaran seperti itu. Jadi dengan internet ini benar-benar sangat terbantukan. Lanjut, ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan cyber PR. Pertama adalah website. Website itu sendiri sebenarnya sudah ada ya dalam kegiatan cyber PR itu sudah lama, bahkan sejak adanya internet itu sendiri, terutama perusahaan-perusahaan besar, pastinya sudah banyak yang menggunakan website. Namun di Indonesia sendiri ada peraturan pemerintah yang mewajibkan pada tahun 2003, di era pemerintahan Megawati, ada peraturan instruksi presiden yang mewajibkan setiap perusahaan atau organisasi menghadirkan website sebagai media sarana publik gitu ya untuk bertukar informasi. Dan kemudian juga ada diperkuat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 dan disusul juga dengan peraturan pemerintah lainnya. Hingga saat ini tidak tanpa harus diwajibkan pun semua organisasi dan manajemen mengadakan kegiatan cyber PR terutama. Nah, tadi itu satu website ya. Website itu adalah wajah atau tampilan perusahaan sebagai sarana untuk ruang publik, untuk sebagai membuka keran informasi ketika publik ingin menyalurkan aspirasinya bisa melalui website dan juga melalui dan juga ketika perusahaan atau manajemen ingin menyampaikan informasi juga melalui website ini. Nah, kemudian ada yang disebut email atau mailing list maksudnya. Mailing list ini juga merupakan kegiatan cyber PR yang sebetulnya sudah lama dilakukan, terutama ketika memang hadirnya internet itu sendiri. Ada lagi, yang ketiga adalah blog. Blog itu apa? Jurnal pribadi ya. Ya, jurnal Pribadi, tapi bisa jadi untuk kepentingan perusahaan, seseorang yang menjadi PR dia mungkin ditunjuk untuk membuat blog-blognya dalam rangka misalkan membuat artikel, kemudian mengiklankan produk, kemudian memberikan pengumuman, dan juga dalam blog itu juga ada kolom komentar yang bisa menjalin komunikasi yang interaktif. Kemudian yang keempat adalah podcast. Apa itu podcast ya? Gita, tahu podcast? Rekaman suara yang bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan diunggah di beberapa platform. Iya, ya artinya seperti itu. Juga bisa diartikan sebagai radio online ya. Ya. Secara ringkas disebutnya atau dikenalnya sebagai radio online. Yang kelima, webinar. PR juga bisa menggunakan webinar seperti kita. Webinar menggunakan web ya. Yang keenam, nah ini sosial media. Sosial media ini adalah dari kata diartikan, kan sosial media itu bahasa Inggrisnya ya, berarti kalau diartikan berarti media untuk bersosial gitu kan. Media sosial untuk meningkatkan yang bersifat interaktif kan. Kalau media sosial itu sifatnya interaktif, terbuka, umum, kemudian
siapapun bisa bergabung gitu yang memiliki sifat yang tadinya interaksinya vertikal dengan media sosial menjadi horizontal, kemudian penerima pesannya pun bisa menerima kapanpun, dimanapun, seperti itu. Nah, namun tadi disampaikan pula terakhir oleh siapa nih tentang ini tantangan oleh Gita ya? Iya, Bu. Oh iya. Ya, kata Gita tadi bahwa ada beberapa tantangan melalui media sosial ini. Tadi kan banyak manfaatnya ya, lebih interaktif, lebih terbuka, lebih umum dan lebih sifatnya apa ya? Bisa menjalin seluruh kalangan gitu ya kalau media sosial. Nah, namun di sisi lain ada tantangan yang akan dihadapi oleh media sosial ini, yaitu tadi beberapa resiko keamanan ya. Keamanan dengan adanya hacker-hacker untuk meretas itunya akun pribadinya, kemudian juga ketika ada pesan yang sifatnya tidak baik juga bisa menimbulkan kegaduhan, keriuhan gitu. Seperti sekarang yang terjadi adanya ini keriuhan tentang PT Unilever. Kalian dengar nggak beritanya? Enggak, Bu, belum. PT Unilever mendukung kelompok LGBT. Tahu nggak informasi? Ada yang dengar nggak? Kemarin baca sih Bu di Twitter. Ya, silakan kalian cek di IG-nya, di IG Unilever. Itu semua banyak hujatan-hujatan dari para netizen karena atas sikap dari Unilever ini sampai ada yang ingin memboikot Unilever. Nah, jadi memang resiko dari penggunaan media sosial ini ya perusahaan tidak bisa tidak bisa mengontrol ya atau mengerem masukan-masukan dari luar, sehingga kalaupun misalkan terpaksa gitu ya informasi dibuka melalui media sosial ini ya harus ada penyeimbang dari pihak-pihaknya sendiri. Artinya di sini harus ada PR harus bisa berfungsi untuk menjembatani gitu atau memberikan konfirmasi keterangan supaya tidak menjatuhkan perusahaan tersebut. Baik, begitu. Demikian tambahan materi dari saya. Berikutnya kita diskusi aja ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bersama-sama sambil menjawab saja. Oke, silakan mungkin Anita atau Elena yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, mangga. Bertanya sih mungkin Bu. Iya, silakan. Kan di beberapa perusahaan kan kadang ada jadi misalnya kata siapa gitu aku lupa, jadi satpam pun bisa jadi PR. Nah sedangkan jadinya kitanya jadi kehilangan fungsi nggak sih Bu? Kayak misalnya kan oh ya udah semua orang kan bisa jadi PR, padahal kan kita belajar gitu tentang PR, tentang teorinya ininya gitu. Ke kitanya apakah itu bisa menjadikan ke kitanya hilang fungsi, terus kayak disamain semua orang bisa jadi PR ini gitu. Itu nggak sih Bu? Menurut Ibu gimana? Ya, kalau secara teori ya PR itu kan harusnya tersendiri. Bahkan di dalam teori organisasi PR itu memiliki kedudukan yang sejajar dengan pimpinan gitu, puncak pimpinan. Namun dalam kenyataannya seringkali PR itu ada di tengah-tengah, bahkan seringkali di bawah atau bersama-sama dengan bidang yang lain gitu ya. Kadang merangkul menjadi PR gitu ya, tanpa harus dia seorang PR gitu kan. Nah itu juga seringkali menjadi ciut ya bagi para akademisi atau para pelajar mahasiswa yang memang menggeluti PR ini dengan berharap suatu saat akan menjadi PR. Nah sebagai mahasiswa atau akademisi ataupun praktisi di bidang PR, seharusnya tidak perlu merasa ini sebuah hambatan atau merasa menyerah, tidak punya istilahnya ke depannya tuh PR itu nggak ada masa depannya gitu ya, atau perasaan sama-sama aja gitu kan, datar-datar aja. Nah saya kira pemikiran yang seperti itu harus dihilangkan lah ya kalau menurut saya. PR itu hanya sebuah simbol kalau menurut saya. PR itu oke lah dalam jabatan tertentu di manajemen itu seharusnya ada, tapi dalam kenyataannya
tidak semua perusahaan memang menggunakan istilah PR ini. Nah, oleh karenanya PR itu tidak harus berpatokan saya harus jadi PR ke depannya. Oh, tidak harus seperti itu. Apalagi di Indonesia ini, kita tidak bisa memaksakan posisi PR itu harus sejajar dengan pimpinan. Berarti di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita di sini harus bisa punya fungsi lain dari PR ini. Karena PR itu kan tadi dibilangnya fasilitator, mediator, komunikasi. Artinya peran-peran itu tidak harus disebut seorang PR. PR itu lebih kepada fungsi dan peran. Dalam prakteknya, kita bisa memanfaatkan peran PR ini dalam berbagai bidang kegiatan dan kehidupan. Anita, lulusan PR, tidak harus menjadi PR, tapi bisa menjadi marketing, bisa menjadi apa lagi? Bisa menjadi apa? Kayak gitu loh. Ya, gimana Sami Aji? Kayak humas kayak gitu ya bisa. Humas juga PR ya. Ya. YouTuber juga. Jadi jangan sempit lah kalau menurut saya. Bidang komunikasi itu luas. Sama dengan broadcast bidang yang lain seperti broadcast, penyiaran dan semuanya. Kita itu sama dalam komunikasi. Cuman nanti ke depannya mau arahnya kemana ya itu nanti tergantung tujuan di akhirnya seperti apa. Mungkin barangkali yang temannya Elena, Gita, Sami Aji akan menambahkan, mangga. Atau saya ini deh, Anita dulu. Menurut Anita sendiri gimana? Harusnya. Halo. Ya Bu, gimana Bu? Anita. Gimana Bu? Ya, menurut Anita sendiri jadinya harusnya seperti karena tadi udah dengar dari Ibu, mungkin ke depannya kayak ya udah gitu. Maksudnya lebih percaya diri aja dengan apa yang aku punya sekarang gitu. Kayak kan mungkin kelebihan yang aku punya dibanding orang lain, aku udah punya teorinya segala macamnya. Orang lain kan belum tentu kayak gitu sih Bu. Jadi lebih percaya diri ke depannya. Kalau Anita lebih percaya diri ya. Iya. Mungkin Elena bisa ditambahkan, Elena? Kalau aku pribadi lebih apa yang sudah belajar di PR itu kan nggak cuma berkaitan tentang gimana cara menjalin citra, tapi juga kan kayak menulis, mengedit. Nah dari hal itu pun bisa dikembangin, misalkan nggak jadi public relation, bisa jadi misalkan kayak reporter atau penulis berita ya seperti itu. Jadi nggak stuck di situ gitu. Mbak Gita seperti apa? Kalau menurut Gita sih, kalau kan di kuliah ini kita belajar tentang public relation, di mana kan emang yang kita pahami mungkin akan mencondong ke PR itu akan mencondong ke ke suatu perusahaan gitu, atau enggak suatu organisasi. Nah, yang Aurel tanggepin sih gimana ya, maksudnya ketika udah CPR ini tuh ilmunya tuh ternyata emang buat PR doang gitu Bu. Bisa juga kita tuh jadi LO-nya di event organisasi juga bisa. Terus di perusahaan manapun kalau misalnya kita udah dapet basic PR-nya, itu tinggal misalnya jadi gini misalnya kan kalau misalnya kita mau misalnya nih Aurel pengen jadi PR di suatu perusahaan musik. Nah, jadi tinggal kita belajar tentang si industri musiknya gitu, Bu. Kayak gitu. Ya. Jadi jangan sempit ya, jangan terlalu memandang bahwa peran PR itu harus menjadi PR saja. Artinya kita bisa memposisikan dengan berbagai macam bidang saja, asal berkaitan dengan komunikasi. Sami Aji gimana tambahannya? Kalau menurut saya mah lebih baik fokus pada tujuan kita sendiri gitu Bu. Misalkan cakupan PR itu kan luas, bisa bagian humas, marketing kayak gitu. Cuma kayak presenter kayak gitu juga kan bisa Bu ya. Tuh PR juga gitu. Cuman kalau menurut saya lebih fokus dulu pada tujuan kita. Kan setelah lulus kita mau jadi apa gitu. PR istilahnya mau jadi presenter lah, kita perdalam dulu.
Sementara kan basic PR kita kan udah mempunyai basicnya gitu. Jadi menurut saya itu fokus tujuannya dulu aja. Mau jadi apa gitu setelah lulus. Nah, saat ini kalian bekerja kan atau di rumah atau gimana? Di rumah. Rata-rata. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Enggak kerja ya? Enggak. Biasanya kan kalau yang kelas malam berkarir ya. Jadi sepertinya pekerjaan bukan jadi tujuan lagi. Kalau saya kira seperti, tapi ternyata memang masih ada impiannya untuk menjadi seorang PR. Tapi ya insya Allah kalau menurut saya kita doakan saja ke depan, mudah-mudahan Indonesia menjadi jauh lebih baik ya, jadi bisa bangkit lagi dan juga ke depan bisa lebih dibutuhkan. Tapi kalau saya pribadi ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan berdasarkan pengalaman ini ya. Jadi jangan terlalu terfokus bahwa tujuan akhir ini harus menjadi PR dari bidang PR ini, karena PR itu saya bilang adalah hanya sebagai fungsi, peran di dalam setiap kegiatan itu ada semua peran PR di sana. Sehingga karena memang tidak semua, seperti di Arts University pun tidak ada yang namanya bagian PR, benar kan? Di kampus kita sendiri pun tidak ada ya bagian PR. Tapi peran PR-nya itu ada di bagian marketingnya, di bagian sekretaris mungkin, dan bagian apapun itu sebenarnya peran PR ada di sana. Jadi tinggal kita mengolah, menggali lagi tujuan akhir kita itu mau seperti apa. Nah, itu. Tapi kalau tetap kekeh, saya harus jadi PR, nah itu berarti menjadi target kalian masing-masing yang harus bisa dikejar. Di mana nih perusahaan yang bisa menerima kalian, dan pastinya akan bersaing dengan PR-PR yang lain. Ya. Tapi kalau kita kreatif, tidak harus di perusahaan, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi PR pribadi, itu jauh lebih baik. Oke, saya minta kesimpulan dari seluruhnya. Dimulai dari siapa aja bebas gitu. Ya. Oh, ya udah. Aji cowok sendiri. Saya dulu aja, Bu. Jadi PR itu harus bisa memanfaatkan media sosial untuk menciptakan citra yang positif bagi perusahaan dan meningkatkan branding perusahaan. Udah, Bu. Ibunya sinyalnya jelek. Ibunya luput. Udah, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Ya, halo. Ulangi lagi. Oh, belum. Bentar ya. Aduh, jaringannya maaf, ini lagi jelek. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Silakan diulang lagi ya. Maaf. Aji. Oh. Jadi public relation itu harus bisa memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan branding perusahaan dan menciptakan citra positif bagi perusahaan. Itu aja. Lanjut. Aurel, Bu. Ya. Jadi dari materi ini yang Aurel fokusin sih ke tantangannya ya, apalagi kan sekarang teknologi makin berkembang gitu. Terus seorang public relation juga harus melek sama teknologi baru, harus ngikutin sama perkembangan-perkembangan teknologinya kayak seperti apa gitu. Biar kita juga bisa ngikutin pasar, bisa ngikutin ngikutin kebiasaan ataupun yang juga jadi teknologi yang juga dipakai oleh publik atau masyarakat gitu. Jadi selain itu juga sebelum menyebarkan informasi, kita tuh harus banyak-banyak memperhatikan, soalnya kan sangat-sangat berpengaruh bagi perusahaannya. Terus konten-kontennya juga harus bikin yang menarik supaya
meningkatkan apa ya daya tarik dari perusahaannya gitu Bu. Lanjut. Anita, Bu. Ya, silakan. Cyber PR ini memiliki peluang yang begitu besar, namun sejalan juga dengan tantangannya yang besar. Jadi cyber PR harus seorang PR yang ingin menggunakan cyber harus benar-benar kreatif, inovatif, dan menghadapi segala tantangannya. Ya, Bu. Ya, bagus. Masih ada, Elena? Ya, yang terakhir kesimpulan dari Elena, media sosial itu membawa keuntungan tersendiri bagi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, di mana bisa untuk meningkatkan cita perusahaan, meningkatkan branding, dan juga menjalin hubungan atau komunikasi dengan publiknya. Silakan tutup MC-nya. Ya. Kalau begitu, sekian materi dan diskusi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan untuk Ibu Rita. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.